Pembacaan firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, tema kita pada kebaktian dalam rangka memperingati Pentakosta hari ini adalah berani menyongsong hidup. Nah, beberapa waktu yang lalu di media sosial beredar gambar-gambar yang mungkin Bapak Ibu juga ada yang melihat. Nah, foto ini, ya, ada yang tahu ini event apa, terjadi di mana? Tahu ya? Di mana itu? Ya, di India. Fenomena yang terjadi di Sungai Gangga, India, ketika orang beramai-ramai melakukan ritual, ya, ritual keagamaan dengan mandi bersama di Sungai Gangga. Dan itu terjadi pada masa ini, pada masa ketika seluruh dunia masih menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kita lihat orang-orang di India ini yang begitu berani, ya. Saya nggak tahu COVID beneran ada di India atau tidak, tapi kalau lihat foto ini kita aja ikut ngeri. Bahkan berita selanjutnya ketika acara ini viral begitu ya, terjadi tsunami COVID di India, ya.
Kita nggak bisa ngecek langsung ke India, kita hanya bisa melihat beritanya di televisi. Belum selesai heboh tentang tsunami di COVID di India karena ritual keagamaan di Sungai Gangga ini yang dilakukan, kita ditunjukkan foto lain lagi ya yang serupa. Ya, meskipun bukan ritual keagamaan tetapi serupa karena melibatkan banyak orang yang berkumpul di satu tempat. Ini di mana Bapak Ibu? Ini bukan di Sungai Gangga, ini di Pantai Pangandaran, Indonesia ketika libur Idul Fitri kemarin. Ya, ketika kita masih tidak habis pikir dengan orang-orang di India yang tidak tahu dengan berani tetap melakukan ritual dan berkumpul, bahkan ada pawainya begitu ya. Mereka berjalan bersama-sama tanpa mengenakan masker, tidak menerapkan protokol kesehatan, umpet-umpetan. Kita melihat situasi yang serupa, masyarakat kita tidak kalah berani. Ya. Ketika libur Lebaran berbondong-bondong orang ke tempat wisata. Bahkan saya membaca berita yang agak geli ketika Ancol itu ditutup. Ya, pengunjung itu yang memaksa supaya dibuka dan akhirnya dibuka. Nah, pertanyaannya apakah mereka ini orang-orang yang berani? Mereka enggak takut tuh kena COVID misalnya. Mereka tidak takut tertular penyakit lain mungkin, tumplek-blek di situ di satu tempat. Atau jangan-jangan kita ini orang yang penakut, ya. Begitu pergi keluar rumah, bosen ya, pengen makan di luar, lihat restoran, kebek gitu ya, penuh, mengkeret ya, nggak jadi, pulang aja. Apakah dua contoh yang barusan kita lihat ini bentuk sebuah keberanian? Tentu lebih tepat sebuah kebodohan, gitu ya. Berani dan bodoh tuh beda-beda tipis. Ini bukan keberanian semacam ini yang seharusnya kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kalau tema kita hari ini bicara tentang berani menyongsong hidup, bukan sekedar berani menabrak apapun yang mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan bentuk juga sebuah ketidakpedulian akan terserah mau jadi apa hidupku, bukan keberanian semacam itu, tetapi berani yang lain. Nah, kalau saya mengutip Kamus Bahasa Indonesia, berani itu artinya hati yang mantap dan percaya diri yang besar dalam menghadapi kesulitan. Jadi kesulitan yang bukan digawe-gawe sendiri gitu ya. Bukan kesulitan yang muncul dalam kehidupan kita sebagai akibat kesalahan kita. Ya, kalau kita berani menabrak hal-hal yang enggak sesuai, kurang tepat, itu kebodohan gitu ya. Tetapi kita ketika menghadapi sebuah kesulitan yang bukan karena hasil dari perilaku kita mantap, kita percaya diri, itu sebuah keberanian. Ya. Bukan seperti orang-orang yang kemudian berani mati dengan membawa bom bunuh diri, itu bukan berani. Ya, itu bodoh. Tapi keberanian yang mau kita lihat hari ini salah satunya dimunculkan dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, hari ini bacaan kita tentang peristiwa Pentakosta. Hari Pentakosta memang jatuhnya Minggu begitu ya. Tapi kebaktian kita hari ini juga dalam rangka mengenang peristiwa Pentakosta. Apa yang istimewa dalam peristiwa Pentakosta? Ada dua hal. Hal yang pertama, peristiwa Pentakosta adalah terjadi sebuah peristiwa di luar
kemampuan manusia. Di sana dikatakan di ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi bukan anginnya, cuma bunyinya seperti tiupan angin. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka, yaitu para rasul, duduk. Jadi rumah itu dipenuhi dengan suara seperti tiupan angin keras. Suaranya aja, anginnya enggak ada. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ada peristiwa luar biasa yang mendahului itu, yang kemudian diikuti dengan para rasul yang bisa berbahasa lain, selain bahasa yang mereka bisa, selain bahasa ibu mereka. Ya, mereka bisa berbahasa lain dan bahasa ini bahasa yang nyata, yang bisa dimengerti oleh orang yang mendengar. Jadi gambarannya itu kayak kita sedang berkumpul di satu tempat begini, tiba-tiba ada yang bisa bahasa Mandarin, ada yang bisa bahasa Arab, ada yang bisa bahasa Rusia, ya. Tergantung orang-orang yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Karena ini acara besar Pentakosta, datang semua orang dari berbagai tempat dan mereka mendengar suara yang mereka pahami, bahasa yang mereka pahami. Bukan bahasa acak yang kayak orang kepedesan itu ya. Kan banyak kita mungkin menemukan bahasa roh yang kayak orang kepedesan gitu ya. Kayak orang kepedesan, bukan. Yang terjadi pada peristiwa Pentakosta adalah bahasa lidah, bahasa yang memang ada dan orang dengar, orang mengerti. Ya, itu yang terjadi pada peristiwa Pentakosta dan memang tidak pernah dicatat lagi kapan ada lagi peristiwa semacam itu. Tapi yang pasti di peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu hadir bagi para murid dan ada wujudnya, di mana mereka bisa menceritakan perbuatan Allah untuk semua orang dari segala bangsa. Makanya kalau Pentakosta itu biasanya di gereja-gereja ada unduh-unduh, terus pada pakai pakaian adat gitu ya. Di gereja-gereja seringkali didekorasi dengan pakaian adat atau ada berbagai macam adat. Karena itu ya, dasarnya peristiwa Pentakosta yang menyapa bangsa-bangsa. Semua bangsa bisa mendengar kabar baik. Nah, namun ada yang menarik, peristiwa yang kedua yang sifatnya lebih personal, lebih pribadi, yaitu dalam diri seorang yang bernama Petrus. Oh, tadi kan peristiwanya kan komunal, persekutuan, rame-rame. Nah, setelah peristiwa itu muncullah seorang Petrus yang dengan berani mengatakan ketika orang-orang banyak menilai bahwa para murid ini mabuk gitu ya, karena mereka bisa ngomong yang bahasa lain yang tidak mereka bisa. Petrus dengan berani mengatakan orang-orang ini enggak mabuk. Ya. Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Kata-kata yang keluar dari mulut Petrus ini agak menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab dan cermati betul kata-kata ini sebuah pernyataan yang keluar dari seorang yang gambarannya sangat percaya diri dan sangat yakin dengan apa yang dia katakan. Dia bisa katakan, hai kamu orang Yahudi dan semua orang yang ada di situ pada waktu itu, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ini kan sebuah narasi, sebuah kalimat yang sangat percaya diri. Dan menjadi menakjubkan karena kalimat ini keluar dari mulut seseorang yang namanya Petrus.
Siapa Petrus? Orang yang kita tahu ketika Yesus disalib dan disiksa, dan dia diidentifikasi sebagai bagian dari kelompoknya Yesus, dia bilang, bukan. Dia menghindar, dia bersembunyi ketika Yesus menghadapi penderitaannya. Tetapi Petrus yang kita temukan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini seperti orang yang berbeda. Karena dia dengan berani mengatakan, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Bahkan lebih lanjut seterusnya dia mengutip kitab Yoel. Ini kayak bukan Petrus yang kita tahu. Karena Petrus yang kita tahu bukan seperti itu. Nah, itulah yang istimewa pada peristiwa Pentakosta. Yang kita lihat dalam diri Petrus, dia yang semula penakut, dia yang semula orang yang cari aman untuk dirinya sendiri, dia yang bersembunyi, dia menjadi berani mewartakan berita tentang Yesus. Padahal Petrus tentu tahu resikonya. Resiko yang sama yang waktu itu mengancam ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, tentu masih dia hadapi sekarang. Tetapi pribadi Petrus berbeda. Karena peristiwa Roh Kudus yang turun memperlengkapi para murid, dan salah satunya dialami oleh Petrus membuat dia menjadi berani. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu pesan ini yang mau kita coba ambil dalam perenungan kita di hari Pentakosta. Manifestasi Roh Kudus, wujud Roh Kudus di dalam kehidupan kita tentu ada banyak. Tetapi semoga kita mengalami yang satu ini yang seperti Petrus alami. Kalau sebelumnya kita adalah orang-orang yang mudah takut, ya, kita gampang menjadi takut akan banyak hal di dalam kehidupan kita. Biarlah itu hilang. Kalau kita semula adalah orang yang mudah khawatir akan banyak hal, akan hal-hal yang tidak pasti, pribadinya sama, yang dihadapi sama, orangnya sama, yang dihadapi sama, tetapi kekuatannya beda. Karena ada Roh Kudus yang kita tahu menjadi sumber kekuatan. Ya. Roh Kudus menjadi semacam energi di dalam kehidupan kita, gitu ya, yang membuat kita, kalau saya sendiri saya nggak bisa menghadapi, tetapi ketika saya plus Roh Kudus, saya bisa hadapi. Saya mau mengakhiri perenungan kita dengan ini. Cerita tentang dua anak yang namanya Conan dan Crystal. Mereka kakak beradik. Beberapa hari lalu, kemarin ini, yang Conan, yang laki, meninggal dunia. Saya ikut semedot, saya nggak kenal mereka siapa. Saya hanya mengikuti cerita mereka di media sosial dan bagaimana perjuangan kedua orang tuanya. Jadi ceritanya gimana? Ceritanya ada sepasang suami istri yang punya anak pertama itu yang laki-laki, Conan, yang pada usia 7 bulan, bayangkan masih begitu kecil, 7 bulan, divonis dengan penyakit talasemia beta mayor. Ya, jenis paling berat dari talasemia. Yang membuat si Conan ini harus transfusi darah tiap bulan. Solusinya apa? Solusinya cangkok sumsum tulang belakang. Dan itu bisa dilakukan ketika diambil dari saudara kandung. Ya, padahal Conan anak pertama. Akhirnya si istri ini hamil. Ketika hamil, wah mereka ini ya muncul harapan bahwa anak kedua ini bisa menjadi penyelamat bagi kakaknya. Namun apa yang terjadi? Ketika umur 1 tahun, anak yang kedua, umur 1 tahun, anak yang kedua ini juga kena talasemia. Ya. Dan mereka berjuang
menempuh berbagai cara dengan pengobatan yang kalau saya lihat media sosial mereka itu tuh kayaknya mereka sudah tinggal di rumah sakit bertahun-tahun, selalu di rumah sakit. Dan kemarin yang besar ini meninggal dunia, ya. Terus saya lihat beberapa anggota jemaat GKI Muntilan ternyata juga ada yang mengikuti kisah mereka ketika si Konan ini meninggal pada pasang status. Saya melihat sebuah pergumulan yang sangat berat yang bisa dialami oleh orang tua manapun. Ya, bayangkan mereka pasangan muda punya anak yang pengennya itu punya anak yang sehat, yang baik, tetapi Tuhan punya rencana lain. Kedua anak mereka sakit. Katanya satu anak itu bisa sampai 2M biaya pengobatannya. Itu 2 anak. Dan yang pertama ini yang lebih parah sehingga pengobatan anak kedua ini harus tertunda. Karena mereka mengerahkan dulu semua sumber daya mereka untuk anak yang pertama. Yang kedua kayaknya masih lebih baik kondisinya. Saya nggak bisa membayangkan pergumulan macam apa yang mereka hadapi. Yang mungkin kalau kita di posisi mereka, wah nggak kebayang. Ya, nggak kebayang beratnya. Tetapi ini realita kehidupan bahwa hidup bisa demikian mengejutkan buat kita. Kita tidak akan pernah bisa menduga apa yang kita hadapi. Nah, ketika kita diperhadapkan pada kenyataan demikian, semoga kita tidak menjadi takut dan khawatir pada kehidupan. Percayalah pada kuasa dan pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita sanggup menghadapi banyak hal yang mungkin terjadi di luar kehendak kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir bahkan lari bersembunyi, tetapi semoga Roh Kudus yang pada waktu itu membuat Petrus menjadi berani, Roh Kudus yang sama juga membuat kita berani menyongsong kehidupan dengan segala misteri, dengan segala pergumulan yang mungkin terjadi di hari depan kita. Tuhan yang akan menolong dan membuat semuanya itu menjadi alat untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak.